Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu obat amlodipin. Jadi, amlodipin adalah obat antihipertensi dan termasuk ke dalam golongan antagonis kalsium. Nah, obat ini bekerja dengan cara menghambat masuknya ion kalsium melalui membran ke dalam otot polos vaskular dan otot jantung. Amlodipin juga berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel otot dan pembuluh darah. Sekarang kita masuk pada nama generik dan juga nama paten pada obat amlodipin. Sebelum itu, apa itu nama generik? Nama generik adalah nama obat yang sama dengan zat aktif yang berkhasiat yang dikandungnya. Obat tersebut sama persis antara nama yang dikemasan dengan kandungan zat aktifnya dan juga harganya relatif murah. Amlodipin ialah nama generik obat yang mengandung zat aktif amlodipin. Digunakan untuk mengobati penyakit hipertensi dan juga angina. Sebagai obat generik, namanya sama dengan zat aktifnya dan juga harganya relatif sangat murah dibandingkan dengan obat brand dengan nama yang sama. Sekarang kita masuk pada nama paten. Nama paten ini adalah hak paten industri pada obat baru yang ditemukannya. Obat ini tidak boleh diproduksi dan juga dipasarkan dengan nama generik industri oleh farmasi lain tanpa izin dari pemilik hak paten selama masih dalam masa hak paten serta harganya relatif mahal. Nama patennya ialah Norvac atau amlodipin becylate. Demikian. Golongan dan klasifikasi amlodipin. Amlodipin termasuk ke dalam golongan kalsium channel blocker atau CCB dihidropiridin yang bekerja dengan menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel otot polos pembuluh darah dan otot jantung. Klasifikasi amlodipin terdiri dari dua. Yang pertama sebagai antihipertensi. Amlodipin digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi. Yang kedua sebagai anti-angina. Amlodipin digunakan untuk mengurangi gejala angina pectoris atau nyeri dada akibat kekurangan oksigen di jantung. Indikasi amlodipin juga terdiri dari dua. Yang pertama sebagai hipertensi. Amlodipin digunakan untuk mengontrol tekanan darah dan membantu menurunkan tekanan darah. Yang kedua, sebagai angina stabil. Amlodipin digunakan untuk meredakan nyeri dada akibat kurangnya aliran. Indikasi amlodipin. 1. Hipertensi. Amlodipin digunakan untuk mengontrol tekanan darah dan menurunkan tekanan darah. Kedua, angina stabil. Amlodipin juga digunakan untuk meredakan nyeri dada akibat kurangnya aliran darah ke jantung. Kontradiksi amlodipin. 1. Hipersensitivitas. Pasien dengan hipersensitivitas terhadap amlodipin dapat menimbulkan reaksi alergi dan intoleransi kepada pasien. Reaksi alergi yang muncul seperti ruam, gatal, dan juga pembengkakan. Kedua, stenosis aorta yang parah. Amlodipin dapat menyebabkan penurunan tekanan darah sehingga ada risiko kolaps dan disfungsi ventrikel meningkat yang dapat mengakibatkan sesak napas dan pingsan. Ketiga, shock kardiogenik. Amlodipin dapat mengurangi kekuatan kontraksi jantung pada pasien dengan shock kardiogenik. Jantungnya sudah tidak mampu memompa darah dengan baik sehingga penggunaan amlodipin dapat menurunkan kemampuan jantung untuk memompa darah. Keempat, penyakit arteri koroner obstruksi berat. Amlodipin dapat menyebabkan vasodilatasi yang mengurangi aliran darah ke jantung. Hal ini dapat meningkatkan risiko angina dan serangan jantung, terutama pada pasien dengan penyumbatan arteri koroner. Setelah kita memahami kontra dan indikasi dari amlodipin sendiri, penting juga bagi kita untuk mengetahui potensi efek samping yang mungkin timbul. Perlu diingat bahwa tidak semua pasien akan mengalami efek samping ini, dan juga tingkat keparahannya pun bervariasi pada setiap individu. Yang pertama, kita akan masuk ke sistem saraf pusat. Beberapa pasien mungkin bisa merasakan sakit kepala, kelelahan, atau pusing. Ada juga yang melaporkan astenia, yaitu kondisi lemah dan kurang tenaga. Dalam kasus yang lebih jarang, bisa muncul kecemasan, depresi, insomnia atau kesulitan tidur, parestesia yaitu kesemutan atau mati rasa, hingga somnolensi atau rasa kantuk yang berlebihan. Yang kedua adalah sistem kardiovaskular. Efek samping ini yang paling umum dan paling sering ditemui adalah edema perifer, yaitu pembekakan pada pergelangan kaki atau tungkai bawah. Ini terjadi karena amlodipin menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Selain itu, bisa terjadi bradikardia atau detak jantung melambat, hipotensi atau tekanan darah terlalu rendah, palpitasi atau jantung berdebar-debar, sinkop atau pingsan, dan juga nyeri dada.
Yang ketiga ada sistem pencernaan. Untuk sistem pencernaan, beberapa efek samping yang mungkin muncul meliputi mual, muntah, dan juga diare. Ada juga gangguan lambung seperti nyeri hati, konstipasi atau sembelit, flatulensi atau banyak gas, anoreksia atau kehilangan nafsu makan, hiperplasia gusi yaitu pembesaran gusi, serta dispepsia atau gangguan pencernaan. Yang keempat adalah sistem perkemihan. Pada sistem perkemihan, efek samping yang bisa terjadi adalah nokturia, yaitu buang air kecil lebih sering di malam hari. Dan juga ada poliuria atau sering buang air kecil. Dan juga ada beberapa kasus dapat menyebabkan kesulitan seksual. Yang kelima ada di sistem integumen. Efek samping yang mungkin timbul adalah ruam pada kulit, pruritus atau gatal-gatal, urtikaria atau biduran, dan juga alopecia atau kerontokan rambut. Efek samping lainnya, ada beberapa efek samping lain yang tidak termasuk dalam kategori sistem tubuh, yaitu flushing atau wajah atau kulit kemerahan. Ini adalah efek samping yang cukup khas dan terjadi akibat pelebaran pembuluh darah di permukaan kulit. Dan juga ada kram otot, batuk, peningkatan berat badan, tinnitus, yaitu suara berdenging di telinga, dan terakhir adalah epistaxis atau juga mimisan. Amlodipin diserap dengan baik dengan tingkat absorpsi mencapai sekitar 90%. Untuk distribusinya, amlodipin juga memiliki pengikatan protein yang tinggi sebesar 93%. Amlodipin distribusikan ke seluruh tubuh. Obat ini dapat melintasi plasenta yang berarti dapat mencapai janin selama kehamilan. Kemudian metabolisme amlodipin ini secara ekstensif itu di hati, terutama oleh enzim CYP3A4. Proses ini mengubah amlodipin menjadi metabolit yang tidak aktif, yang kemudian dapat diekskresikan. Kemudian amlodipin ini ekskresinya sekitar 90% dari amlodipin melalui ginjal dalam bentuk metabolit. Waktu paruh amlodipin adalah 30-50 jam dan dapat diberikan 1 kali per hari. Pun bekerja dengan menghambat masuknya ion kalsium ekstraseluler melalui kanal kalsium tipe L ke dalam sel otot, polos vaskular, dan otot jantung. Dengan menghambat masuknya kalsium, amlodipin mencegah kontraksi otot polos, pembuluh darah, dan menyebabkan vasodilatasi sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Pada pasien dengan angina pectoris, amlodipin mengurangi total resistensi perifer atau afterload sehingga menurunkan beban kerja jantung dan kebutuhan oksigen miokard. Amlodipin juga dapat menghambat spasma arteri koroner dan melebarkan pembuluh darah koroner sehingga meningkatkan suplai oksigen ke jantung. Amlodipin biasanya terjadi dalam rentang waktu 6 hingga 10 jam setelah pemberian. Durasi efek amlodipin dapat bertahan hingga 24 jam. Amlodipin memiliki paruh waktu eliminasi panjang yaitu sekitar 30-50 jam sehingga memungkinkan pengelolaan hipertensi dan angina dengan dosis harian tunggal yang dapat memberikan kenyamanan bagi pasien dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Untuk dosis pemberian obat amlodipin, yang pertama dosis untuk penyakit arteri koroner, untuk dewasa per oralnya itu 5-10 mg sehari, dan untuk lanjut usia per oralnya itu 5 mg sehari, dapat ditingkatkan maksimalnya 10 mg per hari. Yang kedua untuk dosis hipertensi, untuk dewasa per oralnya 5 mg sehari sebagai dosis awal, dan maksimalnya itu 10 mg per hari. Untuk yang lanjut usia per oralnya itu 2,5 mg per hari, dan dapat ditingkatkan menjadi 5 mg per hari, dan maksimalnya itu 10 mg per hari. Lalu untuk yang dosis cedera hati, dewasa per oralnya 2,5 mg per hari dan dapat ditingkatkan menjadi 10 mg per hari. Lalu untuk antihipertensinya 5 mg per hari juga dapat ditingkatkan menjadi 10 mg per hari. Lalu untuk dosis dan cara pemberiannya itu, amlodipin diberikan secara oral dan dalam bentuk tablet atau kapsul yang diminum. Nursing consideration atau pertimbangan keperawatan. Adapun yang menjadi bagiannya yaitu yang pertama penilaian. Yang pertama menilai status volume cairan, pena yang membesar, glucose di paru-paru, warna, kualitas, dan spesifik gravitasi urin, turgor kulit, kecukupan denyut nadi. Adapun yang selanjutnya yaitu menilai angina, intensitas, lokasi, durasi nyeri. Lalu memantau tekanan darah dan denyut nadi. Jika tekanan darah menurun, hubungi dokter.
Kemudian, memantau ALT, AST, bilirubin setiap hari. Jika meningkat, hepatotoksitas dicurigai. Kemudian, memantau jumlah trombosit. Jika kurang dari 150.000 mm3, produk biasanya dihentikan dan produk lain dimulai. Lalu, memantau status jantung, tekanan darah, denyut nadi, respirasi, dan EKG. Adapun selanjutnya yaitu efek samping serta tindakan pencegahan. Adapun efek samping yang sering terjadi yaitu edema perifer, sakit kepala, pusing, kelelahan, serta mual. Edukasi pasien agar menjaga kebersihan mulut karena amlodipin dapat menyebabkan pembesaran gusi. Lalu, yang terakhir adalah interaksi obat. Hati-hati dengan interaksi obat lain seperti siklosporin yang menyebabkan risiko toksisitas. Kemudian, selama terapi harus menghindari jus grapefruit karena dapat meningkatkan kadar amlodipin dalam darah. Bagian yang kedua yaitu memberikan edukasi kepada pasien ataupun keluarga pasien. Yang pertama, sarankan pasien untuk menghindari aktivitas berbahaya sampai stabil dengan produk ini dan pusing tidak lagi menjadi masalah. Lalu, instruksikan pasien untuk menghindari alkohol dan produk OTC kecuali diarahkan oleh dokter. Kemudian, sarankan pasien untuk memenuhi serta mematuhi semua aspek regimen medis seperti diet, olahraga, pengurangan alkohol, dan penghentian merokok. Lalu, ajarkan pasien untuk menggunakan sesuai petunjuk meskipun merasa lebih baik dapat diambil dengan produk kardiovaskular lain seperti intratest and blockers. Kemudian, sarankan untuk menghindari jumlah besar jus grapefruit. Adapun yang menjadi evaluasi yaitu hasil terapeutik positif, mengurangi nyeri angina, mengurangi tekanan darah, meningkatkan toleransi olahraga. Berikut indeks keamanan kehamilan. Yang pertama, kategori keamanan. Menurut sistem lama FDA Amerika Serikat, amlodipin termasuk dalam kategori C, yang berarti studi pada hewan menunjukkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi yang memadai pada wanita hamil. Obat hanya digunakan jika manfaatnya lebih besar daripada risiko terhadap janin. Yang kedua, sistem baru atau PLLR. Saat ini, FDA menggunakan sistem penilaian baru yang bernama Pregnancy and Lactation Labeling Rule. Amlodipin tidak hanya secara spesifik dilarang, tetapi penggunaannya harus hati-hati karena data pada manusia masih terbatas dan efek terhadap janin masih belum sepenuhnya diketahui. Selanjutnya kita masuk untuk special precaution untuk obat amlodipin. Yang pertama ada untuk hipertensi. Pasien dengan riwayat tekanan darah rendah atau hipertensi bisa mengonsumsi amlodipin. Hal ini dapat menyebabkan penurunan tekanan darah lebih lanjut. Maka dari itu, pasien dengan tekanan darah sistolik kurang dari 90 ml air raksa perlu berhati-hati. Yang kedua ada gagal jantung kongresif. Walaupun amlodipin aman untuk sebagian pasien yang gagal jantung, tapi penggunaannya itu harus tetap dilakukan dengan hati-hati, karena bisa saja hal tersebut memperburuk retensi cairan dan edema. Yang ketiga ada penyakit hati. Obat amlodipin dimetabolisme di hati, sehingga pada pasien dengan gangguan fungsi hati, ekskresi obat dapat menurun dan menyebabkan akumulasi. Maka dari itu, dosis harus disesuaikan. Keempat itu ada penyakit katup jantung, misalnya itu stenosis aorta. Vasodilatasi yang disebabkan oleh amlodipin dapat memperburuk gejala pasien dengan stenosis aorta berat. Yang kelima ada pasien lanjut usia. Pada pasien lansia, risiko hipotensi, pusing, dan edema meningkat. Sehingga dosis awal yang lebih rendah, misalnya 2,5 mg, itu lebih sering disarankan. Yang keenam ada kehamilan dan menyusui. Sebaiknya obat amlodipin tidak digunakan selama masa kehamilan dan menyusui, kecuali sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketujuh ada riwayat alergi terhadap obat, golongan CCB. Hindari penggunaan obat ini jika memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap amlodipin.